Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ada yang japri, ada yang nanyain juga lumayan banyak teman-teman. Ya, jadi nanyain tentang masalah KYC Pi Network. Bang, emang bener ya Bang ya, KYC Pi Network, to the point aja ya. Bang, emang bener ya Bang, KYC Pi Network ini akan dilakukan pada tanggal 15 November. Nah, saya bilang infonya dari mana Bang? Gitu. Nah, untuk infonya itu saya dapat dari forum ataupun dari grup-grup WhatsApp maupun Telegram. Kemudian dia share ya. Nah, setelah saya share, saya baca bahwasanya di situ bertuliskan KYC di tanggal 15 November akan dilakukan. Info ini melalui core team dari Facebook. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya kalau untuk masalah tanggal berapanya saya kurang tahu dan saya juga nggak paham tentang masalah itu. Ya, adapun mungkin informasi-informasi yang saya dapatkan mungkin info-info yang masih dulu-dulu ya, tetapi buat teman-teman semua kalau misalkan teman-teman ya itu jadikan referensi aja ya supaya teman-teman semangat itu. Tapi pada dasarnya teman-teman info yang lebih resmi itu nanti ada di core team Twitter teman-teman. Kalau teman-teman butuh sesuatu informasi, teman-teman bisa kunjungi Twitter dari core team, kemudian Nicholas Kokalisnya pun ya foundernya. Selain itu juga teman-teman bisa ambil referensi melalui kertas putih ataupun teman-teman bisa ambil di mode fax. Nah, di mana jadi fax itu teman-teman silahkan buka Pi Network-nya, kemudian teman-teman pilih chatting room, kemudian pilih Indonesia. Di situ ada ketentuan, syarat dan segala macamnya. Teman-teman bisa langsung ambil referensi di situ. Dan kemudian teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan sesuatu, teman-teman bisa tanyakan langsung di langsung tanyakan di kolom komentar itu teman-teman ataupun kolom chatting ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti pastinya ya moderator dari Indonesia akan menjawab teman-teman semua tentang masalah KYC-nya itu. Ya, jadi untuk informasi yang lebih dalamnya tentang mengenai KYC kapan, kapan dan kapan ya saya juga masih nunggu-nunggu teman-teman. Tetapi informasi yang bertebaran, informasi yang sudah simpang siur, kemudian informasi yang memang kilat ya, cepat banget, itu katanya tanggal 15 November. Ya, kalau untuk masalah itu, ya saya nggak bisa judgement juga teman-teman, tetapi kita bolehlah ambil referensi dari mereka gitu. Jadi untuk kepastiannya saya nggak bisa mastiin, tetapi supaya semangat nih kita-kita nih para pioneer, ya kita ambil referensi mereka ya. Nah, jadi mungkin mungkin bisa jadi tanggal 15, ya bisa jadi enggak ya teman-teman. Nanti pada intinya teman-teman yang paling penting itu apa? Yang penting satu ya persiapkan untuk dokumennya. Prepare dari sekarang. Kan saya udah wanti-wanti, udah ngomong tuh teman-teman untuk masalah dokumen. Ya, ada 3 dokumen yang perlu diperhatikan teman-teman. Tetapi pilih salah satunya aja dari option ketiga dokumen ini. Yang pertama KTP, SIM, kemudian paspor. Nah, teman-teman prepare dari sekarang, mungkin dokumen yang teman-teman mau gunakan mungkin mengalami ada yang hilang, ataukah mungkin ada yang apa ya, yang belum seumur hidup itu segera diperpanjang. Kemudian juga mungkin ada yang buram, perbaiki yang buram ya. Kemudian mungkin juga ya kusut, kurang jelas ataukah patah, teman-teman itu nanti bisa diperbaiki untuk melakukan prepare. Kita akan menghadapi KYC. Yang paling penting yang pokok utamanya satu ya, persiapkan dokumen untuk di-prepare. Jadi ketika memang nanti KYC udah datang, kita dapatkan undangan, otomatis kita udah siap. Ya, semangat. Dan kemudian yang kedua ini teman-teman yang paling penting yaitu nambang dulu ya, nambang secara istiqomah. Kalau perlu teman-teman jangan sampai lewatkan walaupun 1 jam aja. Ya, caranya dengan teman-teman klik tanda petirnya. Kemudian yang ketiga apa? Referensikan kepada yang lain. Keluarga teman-teman yang belum daftar, daftarkan, kasih tahu langsung. Kalau nggak mau ambil handphonenya ya. Bukan berarti paksa, tetapi udah ambil aja handphonenya, installkan, daftarkan dengan nama mereka. Pasti nanti ujung-ujungnya mereka akan berterima kasih kepada kita, teman-teman. Dan kemudian teman-teman yang ketiga ini ya, selain mereferensikan tadi, tentunya mengedukasi mereka. Bang, ini pada nanya-nanya tentang masalah ini, saya yang ngajak, saya nggak tahu apa-apa. Gampang teman-teman, sekarang ini kan udah banyak media sosial seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ambil referensi mungkin dari teman-teman yang lain yang lebih mengerti, yang lebih paham
ya yang bijak bisa teman-teman itu untuk referensikan gitu. Kalau teman-teman nggak tahu, ini loh videonya gitu. Ini Pi Network ini seperti ini, kemudian ekosistemnya seperti ini, kemudian informasi dasarnya mulai dari SCP, Stellar Consensus Protocol maupun mungkin dari yang lain-lainnya. Teman-teman nanti bisa referensikan. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman putar aja videonya ya. Itu kan lebih enak lagi ya untuk menjelaskan masalah si Pi Network ini. Nah, jadi pada intinya buat teman-teman semua, kapan sih akan dilakukan KYC? Nah, jadi buat teman-teman semua, info yang lebih valid itu belum diumumkan oleh core teamnya. Tetapi kemarin, teman-teman di bulan Oktober itu kemarin, ya core team itu sedang membuat proyek ataupun project apps tersendiri untuk melakukan KYC. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan ketika memang si Pi Network ini ada ya ada di Play Store kemudian diinstal. Nah, nggak lama kemudian itu ada KYC pilot namanya sama juga kayak gini ya, kayak bulan Oktober kemarin. Cuman kalau di bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu itu dia ketika memang melakukan KYC menggunakan pihak ketiga, yaitu apa? Pihak ketiganya yaitu Yoti. Nah, jadi buat teman-teman yang belum paham Yoti, Yoti itu adalah aplikasi ketiga untuk penyimpanan dokumen secara elektronik ya. Itu dapat diakses itu dengan cara mudah ya, secara elektronik Yoti itu. Nah, kalau kemarin-kemarin itu kan dia menggunakan Yoti, teman-teman. Nah, tetapi ya setelah menggunakan Yoti itu ya sekarang ini berbeda lagi. Ternyata dari aplikasinya itu dia membentuk yang namanya membentuk yang namanya P-apps tersendiri. Jadi dia itu membentuk ataupun membuat ya aplikasinya sendiri yaitu dengan disebut P-apps di bulan Oktober kemarin. Dan bulan Oktober kemarin teman-teman itu udah melakukan yang namanya pengetesan untuk KYC. KYC-nya udah benar kok. Cuman yang dibilang tes itu bukan berarti kita harus tes lagi nanti. Habis KYC nanti mungkin tes lagi. Bukan kayak gitu ya. Jadi KYC-nya itu beneran. Cuman yang disebut tes itu hanya penguji cobaan aplikasinya. Apakah ini mungkin terjadi error ataukah mungkin terjadi bug ataukah gangguan ataukah mungkin servernya nggak connect ataukah mungkin program-programnya ada yang nggak jalan. Nah, oleh sebab itu kemarin itu dites untuk CP apps-nya. Nah, kemarin alhamdulillah mungkin ya nggak ada masalah ya, nggak ada yang masalah untuk pengetesan di pilot KYC itu teman-teman atau P apps-nya. Nah, oleh sebab itu sekarang ini lagi sistem upgrading atau diperbesar lagi kapasitas untuk penyimpanan datanya. Nah, ketika memang si kapasitas penyimpanan data ini udah penuh, udah siap, udah besar gitu, udah mampu, mungkin menyimpan beberapa terabyte ya mungkin ya, soalnya kan ini 30 juta orang teman-teman ya. Jadi yang dibutuhkan bukan megabyte tetapi mungkin terabyte teman-teman. Dimana ini untuk menyimpan data-data kita ya keseluruhan Pioneer ke satu sistem itu. Jadi ini perlu untuk melakukan yang namanya upgrading. Nah, oleh sebab itu ya core team ini ya tidak memungut biaya sama sekali teman-teman ya untuk membayar program ataupun untuk membayar pemeliharaan server ataupun untuk pembayaran memperbesar ataupun memperupgrade dari si kapasitas si P-apps itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman di aplikasi teman-teman ya itu ada iklannya ketika memang teman-teman klik notifikasi petirnya ataupun teman-teman klik tanda petir itu pasti muncul iklan. Kalau yang belum muncul iklan, teman-teman silahkan di pengaturan ya, klik garis 3 bagian pojok kiri atas, kemudian paling bawah. Nah, itu nanti ada di situ ya pengaturan iklan, iklannya aktifin ya supaya kita ngebantu core team untuk menutupi biaya-biayanya. Itu ya. Jadi semua ini menggunakan biaya teman-teman ya. Jadi selama ini core team yang mengeluarkan biaya. Nah, oleh sebab itu teman-teman ini harus bantu ya. Apa yang bisa bantu nih kita-kita ya dengan cara mengaktifkan iklannya. Dengan cara kita mengaktifkan iklan, ketika kita klik tanda notifikasi, ya ketika menambang itu akan muncul iklan. Nah, itulah ya mereka akan mendapatkan AdSense ataupun memang uang dari Google AdSense karena sudah ada iklannya, ads-nya.
Nah, nanti otomatis ketika memang si iklan ini tampil, mereka pun dapat penghasilan dari iklannya. Nah, uang tersebut yang mereka dapatkan dari kita itu dengan adanya iklan itu semoga bisa untuk menutupi biaya-biaya penutupan ataupun biaya-biaya bulanan ya yang dikeluarkan. Nah, jadi ini nggak salah teman-teman ya. Si Pi Network ini jadi teman-teman ya dia itu selalu yang namanya apa ya? Pemeliharaan sistem per bulannya itu selalu ada ya. Kalau pengeluaran pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, oleh sebab itu apa yang kita bisa lakukan dengan cara mengaktifkan iklannya. Dengan cara kita mengaktifkan iklan, otomatis teman-teman kita dapat membantu untuk menutupi biaya. Ya, biaya apa aja? Biaya untuk pemeliharaan sistem, untuk ngebayar si programmernya, dan kemudian pemeliharaan per bulannya, teman-teman untuk menggaji dari core timnya, gitu kan ya. Nah, ini emang gratis, tetapi ya memang ada iklannya, walaupun satu biji. Beda dengan aplikasi lain ya. Kalau aplikasi lain itu kan banyak iklannya. Nah, kalau di ini enggak ya teman-teman. Jadi aplikasi PI ini cukup nyaman digunakan kok, enggak ngeganggu juga iklannya. Cuman dinyalakan aja iklannya ya. Jadi buat teman-teman dinyalakan iklannya supaya kita ini dapat ngebantu untuk pembiayaan bulanan dari core timnya. Nah, jadi buat teman-teman caranya gimana Bang untuk mengaktifkan iklan? Teman-teman silahkan klik tanda 3 yang tadi ya udah dijelaskan kan ya. Garis 3 bagian pojok ke kanan bagian kiri atas dan kemudian teman-teman klik kemudian scroll paling bawah itu ada tulisan iklan. Kalau nggak ada teman-teman klik bagian profil scroll lagi paling bawah dia ya di situ ada pengaktifan iklan. Jadi aktifkan iklannya ya. Nah, kita ngebantu core team. Mudah-mudahan dengan kita ngebantu dengan cara hal-hal seperti itu yang sederhana ya core team ya bisa menutupi untuk pemeliharaan server ataupun ya mungkin penggajian programmer dan penggajian dari tim intinya. Semangat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.